wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah ala ni'matil Islam, alhamdulillah ala ni'matil iman wa kafa biha min ni'mah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengumpulkan kita, yang mendudukkan kita, yang mempertemukan kita. Semoga pertemuan serta perkumpulan ini adalah pertemuan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, membawa kita kepada pertemuan-pertemuan berikutnya yang indah dan semakin indah, yang nikmat dan semakin nikmat, yang dirahmati dan penuh tambahan rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, sampai kita menemukan kehidupan kita sudah tanpa lelah, kita menemukan kehidupan kita sudah tanpa bagaimana, kita menemukan kehidupan kita sudah tanpa kenapa, sudah tidak ada i'tirad ala Allah, tidak ada perasaan-perasaan yang akan memporak-porandakan iman kita, perasaan-perasaan yang akan merusak iman dan Islam kita. Tapi sepenuhnya kita menjadi hamba-hamba yang pasrah kepada Allah Ta'ala, menjadi hamba-hamba yang menerima dengan setiap keadaan kita, menjadi hamba-hamba yang sabar serta syukur, menjadi hamba-hamba yang ngerti nikmatnya jadi hambanya Allah, menjadi hamba-hamba yang ngerti rasanya nikmat di dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teralihkan kegembiraan kita dengan kegembiraan karenanya, teralihkan rasa-rasa kita dengan rasa-rasa berduaan dengannya, teralihkan munajat kita, teralihkan kata-kata kita dengan kata-kata yang hanya menyatukan antara kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga majelis ini menjadi wasilahnya kita gembira dunia akhirat, menjadi wasilahnya kita baik dunia akhirat, menjadi wasilahnya kita ditempatkan di tempat yang terbaik dunia akhirat. Di belakang Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, di belakang para orang-orang soleh, di belakang para imam-imam yang baik, di belakang para ulama-ulama kita yang tanpa lelah menebarkan ilmu di sekitaran kita, di tempat-tempat kita, yang tanpa lelah mengarang tulisan-tulisan untuk mencerahkan kita, yang tanpa lelah membawa kita untuk semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga dengan wasilah kitab dari Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, yang juga termasuk salah satu kitab paling fenomenal karangannya beliau, yaitu kitab Risalatul Mu'awanah ila qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumi fid dharain wa 'alaika bil 'afwi. Kalau kemarin kita bahas tentang memaafkan sesama kita, ngasih maaf, melapangkan dada untuk memaafkan, ngasih kesempatan orang untuk merubah apa yang terjadi antara kita dengan mereka, maka diteruskan oleh beliau, wa hadhil musamahah innama hiya fi huquqi wa amma fi huquqillah fala wajha laha. Katanya beliau, memaafkan kesalahan orang itu innama hiya fi huquqi, itu adalah yang berkaitan dengan hak-haknya orang atas dirimu. Maksudnya gini, kalau ada orang yang salah kepada kita, maafkan. Berbuat salah lagi kepada kita, maafkan juga. Tapi kalau tentang haknya Allah atas dirimu, jangan pernah kamu maafkan. Istilahnya ngeten, kalau kesalahannya orang ke kita, kita maafkan saja. Tapi salahnya kita kepada Allah Ta'ala, jangan pernah kasih ampun, jangan pernah kasih toleransi. Jangan, istilahnya, pikirkan kesalahanmu kepada Allah Ta'ala. Jangan kamu
pikirkan kesalahannya orang terhadap dirimu. Caci maki kesalahanmu kepada Allah Ta'ala, jangan caci maki orang lain atas dirimu. Jadi hubunganmu dengan Allah Ta'ala kamu perbaiki. Kita salah sekali, dua kali, walaupun Allah Ta'ala Maha Pemaaf, walaupun Allah Ta'ala akan selalu memaafkan, dan walaupun Allah Ta'ala akan selalu membuka pintu taubatnya selama-lamanya sampai ila an yugharghir, sampai ruh kita ada di kerongkongan dan sampai matahari terbit dari sebelah barat. Tapi kalau kamu mau jadi orang yang langkahnya tambah baik kepada Allah Ta'ala, jangan kamu maafkan kesalahanmu. Ngomong elek titik aja gak apa-apa lah. Halah cuman ngomongin orang gitu aja. Halah cuman telat sholat, sholat subuh jam 9. Jadi kalau tentang kesalahanmu kepada Allah Ta'ala, jangan kamu toleransi, jangan kamu maafkan. Caci dirimu, maki dirimu, salahkan dirimu ketika kamu berbuat salah. Tapi istilahnya itu yang akan memperbaiki kehidupanmu, itu yang akan menambah kualitas dari ibadahmu, yaitu ketika kamu melangkah semakin baik. Dan untuk orang lain terhadap dirimu, istilahnya kelakuannya orang kepada dirimu, maafkan aja. Ada orang nyaci, ada orang maki, ada orang utang dibayar, ada orang nyopet ini kita, ada orang begini dan lain sebagainya. Selama kamu bisa memaafkan, selama kamu bisa memasrahkan, apalagi kamu niatkan untuk sedekah kepada mereka, sedekahkan aja. Diganti karo Gusti Allah. Itu bukan uang yang dibuang-buang. Ketika kita bebaskan utangnya orang, ketika kita ngasih kepada orang, ketika kita sedekah dengan niatan agar mereka ini, hubungan antara kita dengan mereka ini jadi semakin baik, itu bukan uang hilang semuanya. Itu adalah harta-harta yang sudah pasti ada di dalam rekening pahala-pahala kamu, dan akan kamu saksikan nanti pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau hubunganmu dengan Allah Ta'ala, jangan kamu kasih maaf. Kalau kamu utang sama orang, selesaikan. Kalau kamu berbuat salah sama orang, selesaikan. Kenapa? Atas dasar takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi wanti-wantinya beliau begitu. Wahadihil musamahah, masalah maaf memaafkan ini, ainnama hiya fi huquqin. Itu kalau tentang hak-hakmu. Kalau tentang hak-hak dirimu, maafkan aja. Tapi kalau sudah haknya Allah Ta'ala atas dirimu, jangan gampang-gampang untuk memaafkan. Akhirnya kalau kita gampang memaafkan, apa yang terjadi? Mundur-mundur terus tobatin, mundur-mundur terus salahnya, mundur-mundur terus kebaikannya. Sama kayak slogannya kita, posone sesuk mau sedekah, sesuk sedekah, sesuk ketemu besok lagi aja, mau ketemu besoknya lagi, besok lagi. Akhirnya apa yang terjadi? Enggak jadi. Sedekah yo ora sido, puasa juga enggak jadi, kebaikan juga enggak jadi. Saya pengen minta maaf sama orang itu, saya pengen silaturahmi saya terjadi lagi sama orang itu, tapi sesuk ayo ketemu, sesuk larang tiketnya udah lorong, belum ada kendaraan, belum ada kesempatan, belum pas timingnya, mundur sampai mati gak waktu akhirnya, gitu, sampai meninggal dunia. Ini yang kita saksikan. Kita itu biasa dengar ada orang, bahkan saudara dengan saudara yang lainnya, bukan dulunya ya, sampai sekarang ya panggil kakak adik tapi nggak pernah sama-samaan. Ibu sama anak terpisah jauh, nggak pernah saling kirim kabar. Rata-rata bukan karena nggak pengen baik, tapi karena mundur niat baik. Mundur niat baik.
ya Allah, aku sendiri kangen sama kakakku yang itu. Tapi dia dulu pernah ngomong begini tentang aku. Tapi dulu dia pernah begini. Sing dieling-eling kesalahannya. Sik atiku urung toto. Sik atiku belum ini. Sik atiku belum siap. Terus mundur sampai kakaknya meninggal atau sampai adiknya meninggal. Kalau sudah masuk ke liang lahat, kita mau minta maaf, ya insya Allah dia akan memaafkan. Kalau kita ngirim, kalau kita sedekah dan lain sebagainya. Tapi mau marem jenengan, apa marem kita minta maaf dan yang dimintain maaf ini tidak bisa meluk kita, tidak bisa salaman sama kita, tidak bisa neteskan air mata bersama, tidak bisa dalam bentuk fisik ini benar-benar bareng-bareng lagi itu apa marem jenengan. Makanya ada sebagian ulama yang mengatakan jangan pernah tunda-tunda sesuatu yang akan membuat dirimu itu menyesal di kemudian hari. Entah di dunia, entah di akhirat. Tapi sesuatu yang bikin kita nyesel, yang bikin hati kita ini gerundel, yang bikin hati kita ini kok istilahnya panggah ndak iso tenang. Itu karena apa? Karena lipatan-lipatan atau karena simpul-simpul yang kita bikin di dalamnya itu ndak diudari, Bu. Sing ruwet-ruwet ndak jenengan udari. Yang nggak bener ini nggak diselesaikan. Akhirnya apa yang terjadi? Ya seperti itu keadaan harinya, nggak bisa tenang. Mau ke sana nggak enak, ketemu karo ibuku yang aku tahu tukaran, nggak enak. Mau ke kampung sana, dulu nanti ketemu sama orang itu. Ini keburukan yang dibikin-bikin sendiri, rasa nggak enak yang dibikin-bikin sendiri, yang dibikin-bikin sendiri. Makanya yang jenengan nulis kalau perlu. Saya ada masalah sama orang ini, saya ada masalah sama orang ini, saya ada masalah sama orang ini. Sing kita tahu nabrak, tahu jambut ikine, tahu ngambil mangganya, tahu pindah. Jangan nulis, diselesaikan satu-satu. Biar apa? Biar kalau kita meninggal nggak ada lagi masalah-masalah yang semacamnya. Kalau Sayyidina Umar mengatakan hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hitung-hitungan, mumpung kita masih hidup, masih kita punya kalkulator, mumpung kita bisa nulis, mumpung kita bisa data apa yang menjadi masalah dan di dalam diri kita, di dalam kehidupan kita, dilis. Kita hisab, kita lihat, kita introspeksi. Sebelum apa? Sebelum nanti yang jelentreh nih masalah-masalah itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketimbang kita malu luar biasa di hadapan Allah, ketimbang kita nyesel luar biasa di hadapan Allah, ketimbang kita terhina dengan sehina-hinanya keadaan di hadapan Allah, mendingan kita terhina di sini. Mendingan kita ngalah di sini, mendingan kita memaafkan atau minta maaf di sini ketimbang urusannya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di mana pengadilannya Allah adalah pengadilan yang paling adil. Tidak ada yang tersembunyi, tidak ada yang tersingkap, dan tidak ada yang bisa disuap. Jenengan arep nyuap sopo, hakime ndak iso disuap. Allah Ta'ala ndak bisa disuap. Kita mau nyuap Allah Ta'ala pakai apa? Kita mau nyuap menteri-menterinya Allah Ta'ala pakai apa? Jenengan mau nyuap malaikat Jibril, malaikat Mikail, malaikat Israil, malaikat Israfil. Malaikat Israil jenengan suap nggih. Ndak iso ndak kondang. Saya malaikat, aku mau siap mati. Seminggu kas lah. Jangan kei uang 1 miliar, orang miliar, jadi malaikat ini saya ini yang merintahkan Allah Ta'ala. Kamu ini siapa? Dan uang 1 miliar, 2 miliar buat malaikat Israel loh di Geopo ya. Ndak hobi dagang di Indomaret ya. Ndak hobi beli baju ya, ndak hobi beli rumah ya, ndak hobi ya. Kehidupannya cuma ngambiri nyala-nyalanya orang. Nah, kita mau hadir di pengadilan yang semacam itu, lek ndak nyiapne diri, kalau ndak membersihkan diri, kalau ndak menghisab diri, angel bu urusannya, sulit nanti urusannya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah itu beliau mengatakan, setelah bab tentang memaafkan, beliau mengatakan wa khussan nisa min ahli baitika bimazidi hifdi wa tafaqqudi fa innahunna naqisatu aqli
amrin wa dinin. Katanya beliau, dan khususkanlah tentang urusan perempuan-perempuan kalian dari keluargamu dengan penuh perhatian, dengan penuh penjagaan, karena mereka adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah Ta'ala dengan model natisatu aklin. Di dalam akalnya ini ada yang dikurangi sama Allah Ta'ala. Jadi kalau nggak akalnya, separuh. Makanya kalau laki-laki itu bahasa dirinya, bahasa dirinya laki-laki, I think. Ngerti nggak I think? Saya pikir. Pakainya mikir, pakainya logika, pakainya logika. Kalau perempuan, I feel. No, I feel. Saya merasa, yang dipakai perasaan. Kalau laki-laki yang dipakai akal. Kalau laki-laki nanya, "Mah, laki keluar jenengan sepeda motoran kalau bojone jenengan, "Mah, pengen makan apa?" Bojone jawab, "Sembarang yang bingung ini." Bapak ini di depan ini bingung. Sembarangnya opo enek warung jenenge sembarang, opo enek lawuh jenenge sembarang, bingung dia. Bingung. Makanya kalau jenengan ngomong sama laki-laki, tapi logikanya laki-laki itu saya berpikir, kalau mau makan ya makan A, kalau mau ngopi ya ngopi ini, kalau menyelesaikan sesuatu ya diselesaikan dengan cara dipikir. Lek wong wedok ora penak, engko dhewe lek ora enek ngene, engko dadi omongane tangga, engko dadi omongane iki, engko dadi yang dipikir adalah perasaan. Perasaan jenengan ngerasa apa mboten? Jadi makhluk yang seperti itu. Angel. Wong itu panggil makhluk terunik, makhluk paling unik, dibikin sama Allah Ta'ala dengan desain yang unik. Rasulullah SAW mengatakan seorang perempuan kalau duduk, kalau dia dalam keadaan duduk, di atas kepalanya ini ada lebih dari 15 iblis yang mengitarinya. Jadi sumber fitnah. Kalau sudah berdiri jalan 20 iblis sing melok. 20 iblis yang apa namanya siap untuk menggoda siapapun. Makanya aneh aku. Perempuan itu unik, semuanya unik. Cara mikirnya unik, logikanya unik. Salah satu hal yang seringkali disebut sama para ulama, misalkan para laki-laki yang dapat jatah untuk melahirkan, niscaya manak peng pisan berkuimo. Punya anak sekali, habis itu tidak akan pernah mau lagi punya anak. Kenapa? Sakitnya luar biasa. Tapi ibu-ibu ditekoki, baru lahiran, sakit bu, sakit, sakit luar biasa, Kak, sakit luar biasa. Tahun depan lahiran lagi, tahun depannya lagi lahiran lagi, tapi setiap lahiran ditanya sakit. Jadi sakit sama mau lagi itu kan sebenarnya dua hal yang istilahnya gini. Kalau jenengan pernah jatuh di satu tempat, jenengan tahu di situ ada lubang, di situ ada sesuatu yang akan menyakitkan, sudah pernah jatuh di situ, lewat lagi di situ, jenengan pengen jatuh lagi di situ apa betul? Enggak mau, logikanya itu enggak mau, enggak akan mau, enggak kapok mesti. Tapi masalah lahiran ini, masalah punya anak ini, enggak kapok wong itu. Enggak kapok. Saya bahkan pernah dengar di kampung dalam di kampung saya ada perempuan itu rekor nih bu. Ada perempuan suami satu istri satu punya anak 17 bu. Sampai mohon maaf, sampai rahimnya itu keluar. Jadi apa namanya? Setelah lahiran yang terakhir itu istilahnya ada satu waktu yang setiap mau ngapain kata kudu direbut dulu, harus dimasukkan dulu. 17 anaknya, ibu satu bapak satu gitu. Ya ibu satu bapak satu. Saya punya teman saya
ndak mikir KB, ndak mikir punya istilahnya ngatur kelahiran dan lain sebagainya. Nggih. Kakak anaknya yang nomor 1 umur 12 tahun, punya adik 7. Jadi benar, jadi nanti suatu atlet. Ini kalau laki-laki yang disuruh mainin, selain ndak kuat, selain ndak kuat, kapok mesti. Pasti bakalan kapok. Tapi Allah Ta'ala memang menciptakan manusia, menciptakan perempuan ini dengan cara yang unik, dengan logika yang unik, dengan model yang unik. Satu-satunya makhluk yang pernah ngadukan Nabi Muhammad kepada Allah Ta'ala, ya wong wedok. Tak laporkan jenengan Kanjeng Nabi kepada Allah Ta'ala. Sinten niku? Perempuan. Namanya Haulah. Kalau jenengan tahu di Al-Quran itu ada surat namanya surat Al-Mujadilah, bukan Al-Mujadalah nih. Kalau sebagian orang membacanya Al-Mujadalah. Al-Mujadalah itu artinya perdebatan. Tapi sebenarnya semuanya sepakat, para ulama sebagian besar sepakat itu bukan surat Al-Mujadalah, tapi surat Al-Mujadilah. Apa artinya Mujadilah? Seorang perempuan yang mendebat Nabi Muhammad SAW. Perempuan debat Nabi. Tidak ada dalam sejarah laki-laki debat Nabi atau mengadukan Nabi dilaporkan kepada Allah Ta'ala, itu tidak ada. Tidak nyampe logikanya laki-laki ke situ, itu tidak nyampe tuh. Tapi mau itu sakit nih. Jadi dikatakan Allah ini perempuan cantik, cantik luar biasa, tapi sampun sepuh. Orang kalau cantik dari muda sampai tua kan mangga ketok, gitu. Dedeke, parasnya, matanya dan lain sebagainya. Kalau kita melihat orang sepuh, tapi istilahnya ini mesti mudanya cantik. Lihat Haulah itu cantik luar biasa, cantik sekali, punya anak banyak, punya anak banyak. Suatu hari suaminya itu pulang dari kerja, ngelihat istrinya itu lagi sujud, akhirnya nopo istilahnya minta hubungan suami istri. Ditolak sama istrinya karena dia masih belum selesai. Salatku durung bar, wiritanku durung bar, ndongaku durung bar, kok njaluk jatah, ngoten lah istilahnya. Gampangnya seperti itu. Akhirnya saking marahnya si laki-laki ini, suaminya ini tadi langsung mengatakan, innaki li kadhri ummi. Kamu wis tak anggap kaya ibu kandungku. Nah, di Arab Saudi sana, pada zaman itu, di saat itu, uruf yang terjadi atau hukum yang terjadi, kalau laki-laki sampai mengatakan kamu setara dengan ibuku, itu setara dengan talak, cerai. Itu artinya cerai. Kamu setara dengan ibuku itu artinya adalah kamu sekarang sudah haram untuk aku gauli sebagaimana ibuku, sebagaimana kakakku, sebagaimana adikku, sebagaimana anakku. Lain gitu. Itu hukumnya adalah talak, cerai. Maka dikatakan begitu selesai dia mentalak istrinya, nyesel. Nyapo aku kok nesu, langsung mengatakan yang semacam itu. Ngadu ke Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bilang, ya Rasul, tadi begini diceritakan ternyata ya Rasul. Maka Rasulullah mengatakan hukumnya tetap. Nabi Muhammad kalau belum ada hukum baru yang turun, hukumnya ngikuti hukum lama. Kalau belum ada hukum yang baru yang datang, ngikuti hukum yang lama. Hukum yang lama ini apa? Ya dihar itu setara dengan firak. Dihar, namanya dihar niku. Menyetarakan istri dengan punggung ibunya, namanya dihar. Dihar setara dengan cerai. Hukum yang terjadi cerai. Wis kalau aku udah oleh kumpul sampai bojomu, sudah tidak bisa lagi, sudah haram hukumnya. Pulang ke rumah diceritakan ke istrinya. Gimana? Katanya Nabi Muhammad apa? Ini apa? Cerai, kita sudah boleh, tidak boleh, istilahnya haram, kamu haram, tidak jadi istri saya lagi. Kamu perempuan ini tadi, marah, ganti dia yang datang ke hadapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau suaminya dihukumi haram, ya wes, gitu, dihukumi cerai, ya sudah cerai. Ini dinyang lagi sama si perempuan tadi. Datang dia ngelabrak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan dikatakan di situ waktu ngelabrak ini, waktu datangi Nabi Muhammad, beliau itu ngomongnya di hadapan Nabi itu bukan pakai kata-kata yang tinggi, bukan pakai
beliau dengan jarak yang dekat mungkin tidak sampai 1 meter. Sayyidah Aisyah itu nguping pembicaraan antara Haulah dengan Nabi Muhammad ini tidak kedengeran. Ini aslinya Haulah ini ngomong opoan dan lain sebagainya. Ternyata Haulah itu mengatakan, ya Rasul, pakai bahasa, dan beliau itu seorang sastra, sebenarnya bahasanya tertata rapi, mengatakan, ya Rasul, saya ini dulunya cantik. Kalau waktu saya cantik dicerai nggak masalah, bisa boleh orang dia. Sekarang saya sudah tua renta, badan saya sudah berubah semuanya, saya tidak pernah kerja, fokus ngurusi anak-anak, umurku wis entek, kecantikan saya sudah habis, kemolekan saya sudah habis untuk ngurusi anak-anak. Lah kok di masa tua saya harus dicerai, harus pisah sama suami, terus nanti ekonomi saya gimana, anak-anak saya gimana, dan lain sebagainya. Gak bisa ya Rasul, hukum ini salah, katanya dia. Tak adukan. Rasulullah masih tetap dengan pendiriannya, tapi Haulah hukumnya masih sama. Istilahnya belum ada perubahan. Malaikat Jibril tidak datang kepada saya untuk merubah apapun juga. Ngamuk dia. Biar ya Rasul, kalau gitu jenengan tak adukan kepada Tuhanku Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah dia kenceng. Pulang ke rumah, yang dikatakan pulang ke rumah Haulah ini langsung ngambil wudu, langsung sholat, sholat sambil bermunajat, ya Allah, hukum ini hukumnya enggak benar, hukum ini kudu dirubah, hukum ini begini dan lain sebagainya. Turun, malaikat Jibril turun mendatangi Nabi Muhammad SAW sambil mengatakan, jadi ayat awal dari surat Al-Mujadilah itu, laqad sami Allahu qaulal lati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ilallah. Jadi ayatnya itu bahkan Allah Ta'ala mengabadikan kejadian itu tadi. Laqad sami Allah, sungguh Tuhan lah itu lafaz taukid, qadnya itu nggih taukid. Jadi sungguh benar-benar Tuhanmu telah mendengar omongan yang dikatakan oleh perempuan itu yang mengadu kepadamu tentang suaminya, wa tashtaki ilallah. Dan setelah itu dia memilih untuk ngadu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Haulah itu disebut di dalam Al-Quran. Jadi surat Al-Mujadilah itu siapa? Perempuan yang mendebat Nabi Muhammad niki sinten? Ya Haulah itu. Tidak ada perbedaan di antara para ulama, ini perempuan lain bukan. Ya Haulah itu tadi. Baru setelah itu dirubah hukumnya. Kalau nggak niat cerai maka tidak terjadi cerainya. Kalau niatnya cerai maka itu akan berlaku sebagai cerai. Tapi kalau tidak niat untuk mencerai atau dia cuma dihukumi kafarat saja, disuruh bayar kafaratnya dihar, disuruh bayar sedekah sekian untuk karena disetarakan dengan hukumnya sumpah, disetarakan dengan hukumnya sumpah. Kalau selesai ngasih makan kepada 60 orang atau ngasih pakaian kepada 60 orang selesai, maka jadi diganti hukumnya berkat dari si perempuan itu. Jadi kita perempuan, kalau dikatakan di dalam agama nanti suatu aklim, orang-orang makhluk manusia yang pikirannya ini kurang, kita harus nilai lagi. Oh tenanan apa boten? Perempuan itu kan senengannya munyer, padahal tujuannya sama. Jangan lek masuk ke swalayan atau ke pasar, tuku apa dadi opo. Biasanya kan ngoten. Listnya abah saya itu ngajarin kalau mau belanja itu kasih tulisan. Lek enggak, karena kenapa? Enggak percaya sama perempuan. Munyer sekabeh lorong diparani. Bahkan kadang 2 kali 3 kali nyer. Tuku sampo dapatnya telengan, dapat kipas, dapat barang-barang. Arepe tuku, arepe masuk pasar niatnya arep ngerawon, metu jangan masuk. Sering umi saya itu gitu. Besok mau masak apa? Jangan bening ini. Besoknya jadi lain lagi. Ngoseng kangkung, ngoseng ini perempuan. Nah bapak-bapak insya Allah enggak matang. Misalkan bapak-bapak yang tugasnya masak, bapak-bapak yang tugasnya di rumah, besok rawon insya Allah rawon tenanan nih. Tapi nek emak-emak ganti
gantine nanti bingung dhewe. Ya aslinya aku masak oh iki wis akhirnya yang ini nggak jadi, yang ini nggih nang mboten. Aduh, nanti sadar, tapi dinikmati saja. Nggih, perempuan itu di ayat Allah Taala juga mengatakan, nggih, inna kaida syaitan kana dhaifa. Kalau tipu dayanya setan itu lemah. Setan itu lemah, Bu. Perempuan lebih hebat. Nggih. Kalau perempuan katanya Allah Taala, inna kaidakunna azim. Sungguh tipu daya kalian wahai para perempuan itu luar biasa fitnahnya. Lek setan katanya Allah Taala doi. Setan itu jenengan auzubillahi minasyaitonir rajim. Nggih. Nek wong wedok auzubillahi minasyaiton ndak aleh-aleh. Ndak aleh-aleh. Ojo gibah. Auzubillahi minasyaiton. Setan ora titik nanggung pisan. Kadung ket wis ngomong tuh enggak bisa stop saiki. Nek ae alasane. Kita manfaatkan kecerdasan kita, keanehan kita, keunikan kita untuk nyari ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Biasanya perempuan itu lebih puitis, biasanya perempuan itu lebih romantis, biasanya perempuan itu lebih pintar merangkai kata-kata. Jangan pakai kemampuan itu untuk nyari ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan pakai cara-cara uniknya kita, munajatnya jenengan, ibadahnya jenengan, sedekahnya jenengan, cara pikirnya jenengan, pola pikirnya jenengan, anak-anaknya jenengan, cari selahnya, cari cara-cara unik kita itu untuk nyari ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nyampe. Dan kemungkinan perempuan ini kan biasanya memaksa. Allah Ta'ala itu senang dipaksa. Kalau yang hamba-hamba yang lainnya, kalau manusia, kalau makhluk dimintai sekali, 2 kali, 3 kali pegel. Tapi kalau Allah Ta'ala tidak pernah ada bosannya. Bahkan senang sekali sama hamba-hamba yang suka merintih-rintih, yang suka ngerayu-ngerayu untuk untuk minta-minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fa innahunna naqisatu aqlin wa dinin. Setelah itu katanya beliau, kalau untuk para perempuan ini tugasnya bapak-bapak sebenarnya, nggih. Tapi bapaknya ning kono mek Pak Udin tok sayangnya. Tapi ndak apa-apa, nggih, muga-muga jenengan sing nyebarne wa alimhunna ahkamal haidi wan nifas wa faraidil ghusl wal wudu was shalah was siyam wa huququl azwaj. Jadi hal-hal yang berkaitan sama perempuan-perempuan itu tadi, biar ada batas-batasnya, biar mereka ngerti jalannya menuju Allah Ta'ala. Ajarkan mereka masalah haid, masalah nifas, masalah faraid, faraidul ghusl, tentang bab mandi, tentang bab wudu, tentang bab sholat, tentang puasa, tentang hak-haknya suami, dan juga kewajiban-kewajiban wa may yajri majra dzalik, dan semua hal yang berkaitan dengan itu. Niki hal-hal yang berkaitan dengan agama ini tadi akan jadi bentengnya kita. Makanya di dalam salah satu hadis, dalam salah satu perkataannya para ulama, Sayyidina Umar pernah mengatakan, alimu nisa'akum suratan nur. Ajarkan kepada istri-istri kalian, bukan istri-istri kalian, ajarkan kepada perempuan-perempuan kalian tentang surat An-Nur. Jadi di Al-Quran itu ada satu surat, Bu, namanya surat An-Nur. Tidak salah di juz 17 atau 18. Paling enggak kita para perempuan ngerti semua hukum yang ada di dalamnya. Karena hampir semuanya berkaitan dengan perempuan. Masalah dibuka dengan permasalahan zina. Setelah itu yang kedua adalah kisah tentang hadithatul ifk, tentang fitnah yang terjadi kepada Sayyidah Aisyah. Di situ kita belajar tentang bahayanya lisan, tentang bahayanya ngomongin orang, tentang bahayanya nyebarkan fitnah, tentang bahayanya merusak rumah tangganya orang. Ada kisahnya Sayyidah Aisyah. Setelah itu ada bab tentang bagaimana caranya bertamu. Kita namu ke orang itu dijelaskan oleh Allah Ta'ala di dalam Al-Quran. Allah Ta'ala mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai hamba-hambaku yang beriman, kalau kalian masuk, kalau kalian mau datang ke rumah orang-orang, maka pastikan orang yang ada di rumah itu senang dengan kedatangan kalian.
Senang dulu. Kalau kita mau namu ke rumahnya orang, kita harus pastikan orang yang kita datangi ini adalah orang-orang yang nyambut dengan kedatangan kita. Makanya nggak boleh datang ke undangan yang kita nggak diundang. Makanya nggak boleh nek nikahan ning kono wis macak sing apik, dateng melok maem, melok ngombe dan lain-lain. Nggak kenal, nggak diundang. Ini makanannya gimana hukumnya? Haram. Haram datang ke undangan yang kita nggak diundang, itu haram. Kecuali kalau jenengan minta izin. Maksudnya minta izin gimana? Loh, kok kakakku mantu, aku kok nggak diundang? Engko ge undangannya ketelesut. Kalau kakak biasanya nggak pakai undangan, kita harusnya ya rewang ning kono gitu. Ya kalau nggak gitu, misalkan ponakannya jenengan atau sepupunya jenengan, mantu kok aku nggak diundang, kayak aku koyok nggak berbuat salah dan lain sebagainya. Jenengan tanya nggak apa-apa, kenapa kok saya nggak diundang? Oh, ketelesut, ning ngisor bantal misalkan. Atau jatuh undangannya di bawah kasur, di bawah ranjang, dan jenengan datang ya, datang nggak apa-apa. Tapi kalau kita istilahnya nggak kenal orangnya, nggak tahu itu hajatannya siapa, ujung-ujung ya melok maem gitu, bro. Gimana hukumnya? Haram. Haram. Jadi pastikan orang rumah itu, orang yang kita tamuin itu orang-orang yang welcome sama kita. Setelah itu apa? Totok lawang, diajarin sama Nabi. Kalau kamu ngetok pintunya orang, jangan sampai ketika mereka bukakan pintu, matamu ini langsung tertuju ke dalam rumahnya. Jadi adabnya nih hubungin. Totok itu, misalkan ini pintu, ini kita ketok-ketok, mata kita ke sana. Mata kita ini nggak langsung ke arah rumahnya orang tersebut. Kenapa? Karena takutnya kalau dibukakan mata kita langsung tertuju di dalam rumah, jangan-jangan ada sesuatu di dalam rumah itu yang orang rumah ini nggak pengen kita melihat hal itu. Mungkin dia belum kerudungan, atau kandung guys dasar jebol-jebol, nggak pantas untuk menerima tamu. Maka istilahnya jangan sampai. Biasanya ini yang terjadi kalau sudah kita tetanggaan lama dan lain sebagainya. Nyolong, bu, tiba ibu esek nenggone pawon dodok gini-gini, itu tidak boleh. Diajarkan sama Nabi Muhammad itu seperti itu. Dan ada 3 waktu yang sebaiknya kita nggak bertamu di rumahnya orang. Itu ada semuanya dijelaskan di surat An-Nur. Habis subuh tidak boleh, habis zuhur tidak boleh, habis isya tidak boleh. Sebaiknya tidak bertamu di waktu-waktu tersebut. Kecuali kalau kita sudah janjian. Ketemuan ya habis zuhur di rumah saya undang habis zuhur, silahkan. Saya undang habis isya, silahkan. Tak undang baru subuh, biasanya tidak enak baru subuh. Jadi kenapa kok 3 waktu itu yang diharamkan? Karena ini waktu-waktu yang biasanya orang rumah itu suka dengan keadaan santai. Biasanya nyantai pagi-pagi, nyantai lama lagi. Kayak kerja biasanya. Yang di rumah biasanya kan nyantai, nyapu lah nih, nyapu, ngepel, nopo istilahnya korah dan lain sebagainya. Masa mau pakai gamis kayak gini jenengan di lagi nyapu kan buat kan. Saya enak kan ya, sering dasaran, rada jebol gitu. Nah ini kalau kedatangan tamu kan dulu. Jadi juga jilbab Yusuf, dan juga belum mandi dan lain sebagainya. Nah, katanya Nabi, dia bahkan ini berlaku untuk orang tua ke anak sekalipun. Jadi kalau rumahnya beda sama anaknya, jangan walaupun jenengan ibunya, jangan datang ke rumah anaknya, di waktu tersebut sebaiknya minta izin. Nah ada di rumah, ibu mau ke sana. Kalau mau bikin surprise gimana kak misalnya? Ya kalau bikin surprise, jangan biasa bikin surprise mau kalau mau bikin surprise, jadi tanya dulu yang ada di rumah tersebut. Yang mau disurprisein jangan dihubungi. Jangan mau kejutan ulang tahun buat ibunya atau buat anaknya. Tanya yang ada di rumah itu siapa, udah siap apa belum, bikin malu apa enggak. Karena kalau kita melihat orang di dalam keadaan yang dia tidak ingin dilihat dalam keadaan itu juga tidak boleh. Dan semuanya diatur di dalam Al-Quran. Setelah ayat tersebut nanti ada ayat lagi yang jelaskan tentang aurat
aurat, jaga pandangan. Setelah itu aurat kulil mukminat yaghuddna min absarihinna wa yahfazna furujahunna wa la yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha ila akhir ayat. Jadi kepada siapa aja kita boleh makan di rumahnya siapa, kita boleh makan nimbrung makan di rumahnya siapa, itu ada aturannya. Di rumah ibumu boleh, di rumah bapakmu boleh, di rumah saudaramu boleh, di rumah sahabatmu yang kamu memang temenan plek, nah, boleh silahkan makan-makan di rumah orang tersebut. Lain itu tidak boleh. Ini aurat kita harus dijaga dari siapa? Dijelaskan detail sekali di dalam surat An-Nur tersebut. Jadi selain hal-hal yang kaitannya dengan ibadah, hal-hal yang kaitannya dengan adat ataupun yang akan jaga kehormatan kita, itu semuanya juga harusnya diajarkan kepada para perempuan. Makanya Sayyidina Umar mengatakan alimu nisa'akum surat An-Nur. Ajarkan kepada perempuan-perempuan kalian, mau ibu kalian, nenek kalian, saudari kalian, anak kalian, adik kalian, kakak kalian, selama dia perempuan, sempatkan untuk belajar surat An-Nur. Kenapa? Isinya semuanya aturan-aturan tentang muasyarah. Jadi tentang kehidupan yang berkaitan dengan para perempuan. Saya ada kajiannya di YouTube wonten tafsir surat An-Nur. Kajiannya kalau mau datang kajiannya di An-Najah di setiap Jumat sore awal bulan. Jadi awal bulan Jumat sore rumahnya sana. Dekatnya pabrik gula nih Bu. Di rumahnya Bu Abidah namanya, ada majelis namanya An-Najah. Saya ngaji di situ sebulan sekali, yang saya bahas adalah surat An-Nur. Indah sekali. Kalau enggak jenengan minimal jenengan baca terjemahannya. Karena ini surat Madaniyah, surat yang turunnya di Madinah. Surat yang turunnya di Madinah itu rata-rata isinya tentang hukum, dan nggak masalah jenengan kalau masalah hukum, kalau masalah hukum baca terjemahannya terus, oh ini tiba ini itu tidak apa-apa, Jadi nggak harus ada penafsiran yang detail sekali di dalam pembahasannya. Dibaca sekilas pun kita akan mengerti dengan makna-maknanya, karena kaitannya adalah hukum-hukum syariat. Hukum-hukum syariat. Itu surat An-Nur. Wa may yajri majra dzalik, dan semua yang berkaitan dengan perempuan. Jadi logikanya perempuan ini harus disandingkan dengan tatanan agama. Biar apa? Biar sejalan dengan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Karena perempuan dengan keunikannya, dengan keanehannya itu tidak dibatasi dengan syariat, tidak karu-karuan, tidak karu-karuan, dan akan menjadi sesuatu yang liar dan sesuatu yang di luar kendali. Padahal pikiran kita ini ada batasnya. Pikiran ini ada maksimalnya, dan maksimalnya batasannya ada di mana? Batasannya ada di dalam benteng-benteng agama. Mungkin-mungkin kita difahamkan, mungkin kita jadi perempuan-perempuan yang unik ala Allah Subhanahu wa taala, bukan ala manusia. Unik di mata Allah, indah di mata Allah, bagus di mata Allah, mesra bersama dengan Allah, romantis kalih Gusti Allah. Tidak cuma romantis sama suaminya loh, romantis sama Allah Ta'ala itu perlu, berdua-duaan sama Allah Ta'ala itu butuh. Kita itu butuh dengan momen-momen kebersamaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kita dikasih yang namanya nikmatnya iman, nikmatnya Islam, nikmatnya bersyariat, nikmatnya ngerti, nikmatnya paham, nikmatnya berilmu, nikmatnya berjalan dengan jalannya orang-orang soleh terdahulu. Ala hadhihi niyyah wa ala niyatin shalihah wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim.